Selamat pagi semuanya. Izinkan saya menyampaikan greeting atau salam dengan Soja, merupakan salam peranakan eh, yang boleh saya perkenalkan lebih luas lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Wow, ini ada 166 eh, peserta yang hadir di sini. eh, Setelah sekian lama kami tidak melakukan seminar lagi, jadi boleh saya perkenalkan, nama saya Ineke Manase. Saya adalah sekretaris dari Pertiwi, yaitu Peranakan Tionghoa Warga Indonesia, sebuah asosiasi atau sebuah wadah yang begitu rindu untuk boleh mengenal lebih jauh dan boleh menyebarkan tentang budaya peranakan yang ada di Indonesia ini. Eh, Tanpa lebih saya tidak mau memakan waktu lebih lama lagi untuk memperkenalkan diri. Izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang Pak Udaya sebagai narasumber kita. Dan sebelumnya boleh saya coba share screen dulu untuk sedikit aturan main yang ada di dalam seminar ini. Sebentar. Ya. Ini adalah aturan main yang ada, jadi mohon mematikan mic biar kita dapat berkonsentrasi mendengarkan paparan yang ada nanti. Kemudian jika ada pertanyaan, boleh menuliskannya di ruang chat dan ada sesi tanya jawab sedikit sebentar karena paparan yang ada dari narasumber atau dari Pak Udaya Halim ini cukup banyak dan boleh saya kasih sedikit clue atau hints eh, sebanyak apapun paparan dari Podaya akan membuat kita eh, semuanya terperangah atau kagum karena kita tidak terasa waktu 2 jam itu rasanya akan sedikit nanti. Akan ada molor sedikit pasti, tapi dijamin Bapak Ibu akan tetap ingin mendengarkan paparan-paparan yang ada. Untuk itu, boleh saya ingatkan, boleh siapkan minuman atau cemilan di samping Bapak Ibu. Inilah keunikan atau indahnya kalau kita mengikuti seminar secara online. Kita bisa melakukannya di tempat masing-masing sambil mendengarkan, sambil makan, dan tetap dengan konsentrasi. Oke, kemudian mohon untuk tidak merekam, karena rekaman ini akan dilakukan sepenuhnya oleh panitia. Panitia akan melakukan rekaman dan nanti it- dan akan nanti dibagikan di YouTube masing-masing kalau bisa. Kemudian panitia juga tidak dapat membagikan materi yang disiapkan karena ini adalah hak intelektual dari narasumber. Mohon maaf. Jadi mungkin Bapak Ibu saat mendengarkan bisa melakukan pencatatan secara mandiri. Baik, saya lanjutkan dengan perkenalan sedikit tentang narasumber. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini sudah mengenal Pak Udaya kebanyakan. Bagi yang belum mengenal, ini saya sampaikan sedikit dari sekian banyak karena Pak Udaya adalah istilahnya seorang yang multi talenta, man with many hats istilahnya. Banyak sekali yang beliau tekuni di sini. Di sini sebagian kecil ya beliau yang pasti adalah sebagai utamanya beliau adalah seorang pendidik dari King's Group Education sejak tahun 81 dan King's Education itu mempunyai beberapa instansi mulai dari kursus bahasa Inggris yang memang awal mulanya beliau tekuni, kemudian sebagai kepala sekolah atau pimpinan dari Princess Creative School yang ada di Tangerang dan beliau adalah juga memiliki satu bidang lagi yaitu IBEC yaitu Indonesia Britain Education Center yang merupakan education center untuk pendidikan jenjang atas yang ada di eh, Inggris ya, Britania Raya. Beliau adalah pemilik Museum Benteng Heritage dan juga Lim Heritage yang akan diceritakan nanti oleh beliau sendiri apa itu Lim Heritage. Saya nggak akan berpanjang-panjang. Dan beliau adalah presiden dari Persaudaraan Pertiwi yang tadi saya sampaikan sedikit. Kemudian yang pasti beliau adalah aktivis budaya dalam melestarikan kebudayaan peranakan. Untuk itu seminar ini diadakan juga saya yakin Pak Bambang dan Pak Agus ingin menyampaikan kepada khalayak di sini semua apa itu memperkenalkan budaya peranakan. Tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan waktu dan tempat untuk Pak Udaya Halim untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Saya stop share. Oke, selamat pagi semuanya Bapak dan Ibu yang hadir hari ini di forum. Silakan Pak Udaya. Ya, terima kasih Ineke. Suara saya kedengaran? Cukup jelas.
Cukup jelas ya. Oke, sekali lagi selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Terima kasih ya hari ini sudah uh, meluangkan waktu untuk mendengarkan celotehan saya. Mudah-mudahan apa yang saya share. Jadi seminar saya tidak bermaksud untuk menggurui, apalagi apa ya. Jadi sepertinya menganggap Bapak dan Ibu itu tidak tahu. Tetapi saya mencoba untuk share. Saya orang yang percaya bahwa cara yang baik untuk belajar adalah saling sharing. Nah, jadi hari ini saya akan usahakan dengan waktu yang cukup pendek, bayangkan riset saya 10 tahun itu, ya saya sampaikan hanya dalam waktu 45 menit. Jadi mohon agar kerjasamanya untuk tidak ada yang menyalakan mic supaya nggak terganggu, karena ada beberapa video yang akan saya tampilkan. Oke, jadi saya langsung masuk saja. Ya, saya akan share screen. Ya, jadi kalau bicara tentang peranakan Tionghoa, maka saya harus bermulai dari titik nolnya, yaitu dari Tiongkok ya. Nah, jadi saya akan membagi seminar saya ini menjadi dua bagian, sebenarnya tiga bagian, tapi yang satu dan kedua akan saya satukan. Lalu bagian yang ketiga ini yang penting sebagai konklusi, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita adalah orang Indonesia. Ya, nah jadi saya pikir saya sebagai peranakan Tionghoa, kita bicara kata Tionghoa yang berhubungan dengan Tiongkok, maka saya akan memulai garis benang merahnya dari Tiongkok. Nah, saya mulai ini map dari Tiongkok. Ya, kita tahu bahwa Tiongkok adalah sebuah negara yang besar, ya, yang penduduknya sampai saat ini 1,4 miliar manusia, dan yang di luar dari Tiongkok ratusan juta juga. Jadi Tiongkok sendiri sebetulnya terbagi menjadi beberapa provinsi, 22 provinsi, lalu ada negara, ada otonominya, ada 4, lalu kemudian ada special territory, ya semuanya jumlahnya 32, 33 dikatakannya, ya. Tapi saya nggak akan membahas tentang Tiongkok secara mendetail, tetapi yang saya akan bahas adalah asal-usul orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia, lalu apa saja yang bersentuhan, ya termasuk juga ya bagaimana pengaruh-pengaruhnya terhadap budaya dan agama atau kepercayaan. Kalau Anda lihat semua di sini, ya ini adalah peta Tiongkok. Tiongkok ini provinsinya banyak ya, dari saya katakan ada 23 provinsi. Ya, jadi Tiongkok yang kita lihat di sini ada tiga tempat yang paling penting yang berhubungan dengan Indonesia, yaitu Yunan. Kita tahu bahwa dalam pelajaran sejarah kita asal-usul orang Indonesia bahkan keluar dari Yunan. Ya, jadi Yunan. Lalu kemudian secara kultural dan ekonomi, ya termasuk juga religion, itu terpusat yaitu di bagian timur. Ya, jadi Tiongkok ini menghubungkan dengan dunia luar. Ya, Tiongkok artinya negara tengah, karena ibu kota Tiongkok dulu adanya di sini, Shanxi, yaitu kota Xi'an yang kita tahu sekarang. Ya, nah jadi ini berhubungan dengan dunia luar, yaitu melalui jalur utara dan jalur selatan. Jalur utara itu yang kita kenal dengan nama Silk Road, yaitu jalur sutra. Ya, jadi jalur sutranya itu berhubungan dengan negara-negara yang ada di barat. Ya, jadi melalui Tajikistan, Afghanistan, Kazakhstan dan lain-lain ke arah Persia dan ke arah barat sampai ke Eropa. Nah, sedangkan di bagian bawah yaitu melalui jalur laut, ya, yaitu melalui South China Sea, di mana Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas antara Tiongkok dengan dunia Barat. Karena dari Tiongkok kalau naik kapal itu nggak mungkin mereka naik ke atas melalui kutub utara, sehingga mereka harus turun ke bawah. Nah, itulah ketika tahun 2013 pemerintah Tiongkok Xi Jinping memperkenalkan yang waktu saat itu dikatakan OBOA, Obor, One Belt, One Road, yaitu sekarang diganti menjadi BIR, yaitu Belt and Road Initiative, yang menghubungkan Tiongkok dengan seluruh dunia. Yaitu kalau utara jalur darat, kalau yang dikatakan belt, yaitu karena dia mengelilingi, melingkari lautan, maka melalui laut. Orang-orang Tionghoa yang ada bukan cuma di Indonesia, di Nanyang, di pantai selatan, itu semua keluarnya yaitu dari daerah pantai timur, dan khususnya ada satu pelabuhan yang tertua yaitu Quanzhou. Ya, jadi Quanzhou ini atau Quanzhou kalau orang Hokkien nyebutnya itu berada di daerah Fujian, yaitu Hokkien. Ya, jadi keluarnya pelayaran hubungan
dengan dunia luar itu keluar dari daerah Hokkien. Dan itulah sejak Tang Dynasty, ya, hubungan kontak keluar itu dari abad 7 awal sampai abad 10 awal. Hubungan antara orang-orang Tiongkok keluar itu bermula secara intensif. Nah, itulah juga orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia tidak mengatakan kami itu orang Han. Di Tiongkok sendiri terdiri dari 56 suku, ya, yang mana suku yang paling mayoritas adalah suku Han, ya, etnis grupnya Han 92%, yang lainnya adalah suku-suku minor seperti, ya, minor di sana tapi untuk kita mayor, karena misalnya suku Uighur itu ada 11 juta, suku Hui, suku Miao kurang lebih 11 jutaan, suku Yi, suku Manchu ada 10,4 juta. Nah, jadi 92% adalah Han. Lalu orang Hokkien, ya, atau orang Ke, orang Teochew, orang apapun itu adalah sub-sukunya, sub-etnis dari Han. Nah, Cuanco ini adalah pelabuhan tua. Ya, jadi dia ada di pantai bagian timur. Kita lihat lagi di sini bahwa 4 pelabuhan yang sangat penting, ya, yang mengeluarkan orang-orang dari Tiongkok. Yang pertama pelabuhan Cuanco, ya. Kemudian ada lagi Xiamen. Kalau Xiamen itu belakangan, ya. Lalu Changzhou, yaitu di Hokkien bagian selatan ini, dan Santau. Nah, Santau ini adalah di mana orang-orang Teochew keluar. Dan Shenzhen di sini adalah Guangdong. Guangdong ini yaitu daerah Guangzhou kotanya, pelabuhannya Guangzhou. Ini juga kota tua di mana ada masjid tertua ada di situ. Dan Guangdong di sini adalah di mana imigran orang-orang Hakka yang notabene kita katakan Ke, yaitu Karen, tamu, mereka berasal dari utara turun sampai ke selatan dan menetapi di provinsi Guangdong. Di Guangzhou di situ ada sebuah masjid yang tertua yang dibangun yaitu pada tahun 627 yang disebut Masjid Huai Sheng. Nah, masjid ini dibangun oleh seorang sahabat Nabi, ya, yang kita tahu bahwa Islam mulai berkembang tahun 610 Masehi, sedangkan saat itu 610 itu permulaan dari Tang Dynasty 608. Jadi era itu, ya, masjid ini dibangun pada saat Tang Dynasty, ya. Jadi ada di Guangzhou, ya. Nah, atau pada waktu zaman tahun abad 18-17-an disebut Kanton, ya. Nah, ini kota Guangzhou ini ada sebuah masjid yang tertua, ya. Tolong yang mic-nya tadi ada suara dimatikan, ya. Dan di Guangzhou ini ada sebuah makam, yaitu makam dari sahabatnya Rasul, yaitu Sa'ad bin Abu Waqqas, ya. Jadi beliau inilah yang membangun masjid tadi, dan ketika tahun 627-an, ya, beliau datang ke Tiongkok melalui Cuanco. Jadi tadi mendaratnya di Hokkien, ya, dan mengadakan hubungan bisnis kerjasama dengan kerajaan Tang saat itu. Dan ini adalah masjid-masjid yang tua, ya, yang ada di Xi'an. Tadi saya katakan Xi'an adalah ibu kota dari Tiongkok, yaitu negara di tengah itu, ya, di provinsi Shanxi. Nah, Xi'an ini masjid yang dibangun tahun 742, kembali lagi di era Tang Dynasty. Lalu di Beijing sendiri, jadi Beijing adalah ibu kota yang belakangan, karena dari Xi'an pindah ke Nanjing, lalu pindah ke Beijing. Nah, di Beijing pun ada sebuah masjid yang dikatakan Yujie Masjid, ya, yang dibangun yaitu pada abad 10 pada tahun 996 di bawah waktu Kaisar Kangxi pada saat Ming Dynasty itu diperbaiki lagi. Nah, ini adalah masjid yang ada di Xi'an. Coba Anda perhatikan bagaimana bentuk-bentuk masjid-masjid yang ada di Tiongkok, ya. Jadi masjid yang ada di Yunan, sorry, ya, yang ada di Yunan. Jadi pengaruh dari Yunan, Anda perhatikan bangunan-bangunannya semuanya. Nah, yang menarik dengan Cuanco adalah bahwa inilah benang merah yang saya ketemukan. Ya, maaf, saya nggak menarik Anda untuk mempercayai riset saya, tetapi saya selalu mengatakan bahwa tidak ada budaya atau sejarah yang berdiri tunggal, pasti ada hubungan-hubungannya. Nah, di kota Cuanco ini ada sebuah masjid yang paling unik.
Kenapa? Masjid ini yang dikatakan Qingjing, Masjid Qingjing, itu adalah yang kalau diterjemahkan masjid yang pure artinya murni dan bersih ya. Jadi dari Qingming ya, Qing. Nah, dibangun tahun 1009. Jadi tahun 1009 ya, ketika itu dibangun masjid ini, dan masjid ini dibangun dengan satu arsitekturnya yang sangat Arab. Kenapa? Karena kota Quanzhou saat itu merupakan kota bisnis yang sangat ramai. Orang-orang Arab menjuluki kota Quanzhou adalah kota zaitun. Kalau zaitun kita tahu adalah buah olive ya. Nah, jadi Quanzhou karena pohon-pohon yang ada di Quanzhou saat itu kalau berbunga merah semuanya ya, bunga zaitunnya yang merah ya. Nah, itu sehingga kota Quanzhou itu terkenal dengan nama orang Arab memanggilnya kota zaitun. Tahun 1009 masjid ini dibangun. Lalu apa kaitannya dengan Cheng Ho? Ketika Cheng Ho diutus ke Indonesia, yang mengirimnya adalah Kaisar Yongle atau Chuti. Dan kaisar yang sama inilah yang memerintahkan bahwa ya, jadi yang membuat sebuah ini bahwa masjid ini harus dijaga. Jadi masjid ini ya ketika Chuti atau Yongle menjadi kaisar, dia yang meminta bahwa masjid ini sangat sakral, masjid ini punya sejarah yang baik, hubungan bilateral yang baik dengan dunia Arab, maka masjid ini merupakan masjid yang dilindungi. Kalau sekarang tuh ya dikatakan masjid sebagai peninggalan sejarah ya. Jadi, nah, yang saya katakan tadi Yongle mengutus, dialah orang yang mengutus ketika Kaisar Yongle pada Ming Dynasty ya, dia adalah kaisar yang ketiga, mengirim Cheng Ho untuk berlayar ke Nanyang. Nanyang itu pantai selatan ya. Cheng Ho sendiri bernama Ma He waktu dari suku Hui. Ya, jadi Cheng Ho diutus oleh Yongle untuk memimpin sebuah armada yang terdiri dari 220 sampai 300 kapal dengan membawa antara 23.000 sampai 30.000 pengikutnya. Ya, jadi semua pengikutnya itu banyak, ada yang ahli agama, ahli falak, lalu juga interpreter, lalu juga ada pertukangan, segala macam orang dia bawa. Nah, termasuk tentara untuk penjaganya. Lalu jenis kapal yang dia bawa juga ada kapal untuk membawa barang utamanya adalah sutra dengan keramik. Ya, jadi kapal ini terdiri dari kapal paucuannya ada 64 kapal paucuan yang panjangnya 140 meter, lebarnya 60 meter, 1,5 lapangan bola. Dia bawa segala macam silk, ya, lalu sutra, lalu juga keramik, ya. Dan ada kapal yang membawa tentara, ada tangki air dan lain-lainnya. Saya akan putarkan videonya, jadi tolong Anda perhatikan. Eka, tolong di backup sound-nya ya. Ya. China's empire prospered significantly during the Ming Dynasty, matching the magnificent feats of the earlier Tang and Han dynasties. It was during this time that the Grand Canal was extended, the legendary Great Wall fortified, and the magnificent Forbidden City built. But more notably, the Ming Dynasty witnessed the apex of Chinese maritime achievement through the completion of some of the most wondrous voyages in seafaring history. Yongle was one of the most celebrated and outstanding emperors of the Ming Dynasty. He passionately believed that the country's strength would be much enhanced through an open-door policy in international diplomacy and trade. As such, Emperor Yongle appointed Cheng Ho as ambassador and the commander-in-chief of China's fleet, commanding him to construct a fleet to explore and visit regions beyond China. His mission was to bring letters and gifts from the emperor to foreign rulers, thus enhancing diplomatic ties, while displaying the might and generosity of the Ming Dynasty, as well as to reinforce political and cultural interaction between China and foreign countries.
Ya, Cheng Ho lahirnya tahun 1371 ya sebagai seorang Muslim dari suku Pati di Tunyang ya di Yunan. Nama kecilnya Mahe dan pada usia 13 tahun dia dikebiri. Karena saat itu ketika Yuan ditaklukkan oleh Ming, semua anak-anak kecil Years built laki-laki a itu dikebiri. tremendous imperial fleet. He led the largest armada the world would ever see for the next 500 years. In 1405, at the age of 34, Cheng Ho embarked on his maiden voyage with 208 ships, which included 62 treasure ships bearing fine silk, porcelain, and valuable trade goods, a crew of 27,800, comprising sailors, soldiers, cooks, doctors, interpreters, craftsmen, astrologers, traders, and holy men. The treasure ships were the biggest wooden vessels ever built, measuring 140 meters long and 60 meters wide, with a loading capacity of about 4,800 tons. These ships were each equipped with 9 masts and 12 sails, luxury cabins with balconies, multiple decks, and watertight compartments. The fleet consisted of 9 types of vessels, including troop ships, warships, horse ships, water ships, and supply ships. Each ship brought enough food to last an entire voyage. In fact, some of the ships were like floating farms, where sailors grew vegetables and tended domestic animals on board. For the next 29 years, from 1405 to 1434, Cheng Ho completed 7 epic voyages, visiting 37 countries and traveling more than 35,000 miles, crossing the South China Sea, the Indian Ocean, and the Arabian Sea, to reach Mogadishu, the capital of Somalia, on the east coast of Africa. Oke, thank you, Eko. Ya, jadi tadi pelayaran Cheng Ho itu dia membawa berbagai profesi dari orang-orangnya. Ya, ada dokter, ada pedagang, ada macam-macam. Nah, pertanyaannya bagaimanakah 22.000 sampai 30.000 kapal itu dalam kurun waktu 28 tahun, yaitu mulai dari 1405 sampai 1433 mengadakan 7 kali muhibah, ya 7 kali perjalanan ke arah Nanyang sampai yang terakhir 1433 yaitu sebagai seorang Muslim Cheng Ho munggah haji, yaitu ke Jeddah sana ya, jadi ke Saudi Arabia, dan dia meninggalnya tahun 1433 di kapal ketika berada di semenanjung India ya, jadi di semenanjung Kalkuta meninggal, dan sebagai seorang Muslim mayatnya dibuang ke laut. Nah, 3 cara untuk berkomunikasi kapal-kapal besar dan kecil, yaitu yang pertama pada siang hari mereka menggunakan bendera simbol ya, jadi kalau mau belok kiri, mau berhenti atau seperti apa, nggak seperti sekarang mungkin main WA-WA-an atau main handphone ya. Jadi zaman itu mereka menggunakan sandi-sandi. Lalu kalau seandainya mendung, ada kabut seperti apa, mereka menggunakan genderang ya, genderang yang besar-besar semua ini ya. Kalau genderangnya kecil nggak mungkin kedengaran. Lalu kemudian kalau malam hari mereka menggunakan signal dengan obor. Dan di antara rombongan-rombongan itu juga ikut orang-orang Arab. Seperti yang tadi saya katakan, kota Quanzhou itu banyak orang-orang Arab juga yang bahkan tinggal beranak pinak di sana. Jadi orang-orang Arab ini punya satu kelebihannya adalah mereka karena terbiasa hidup di gurun, mereka ahli dalam perbintangan. Dan orang Tionghoa dalam perbulanan. Jadi inilah kombinasi manusia, yang satu jago melihat bulan, yang satunya tentang bintang. Nah, perjalanan dari Tiongkok keluar, yaitu dari tadi Hokkien ya, itu menyusuri pantai semuanya ya. Lalu tujuan utama dari pelayarannya adalah ke Jawa, yaitu Majapahit. Kenapa? Karena kontak antara Tiongkok dengan Indonesia, belum ada Indonesia saat itu, yaitu kita sebutnya, katakan kalau sekarang dengan, dulu orang tahunya Jawa Dwipa malah, karena belum menjadi satu ya, itu yaitu sejak dari Tang Dynasty. Jadi Tang Dynasty itulah kenapa orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia tidak pernah dia mengatakan saya itu orang
Kalau dulu tuh bilangnya Tenglang. Jadi ya nggak ada yang bilang orang Han, semuanya orang Tang. Ya, jadi Tangren atau Tenglang. Jadi dari Tang Dynasty kita juga tahu ketika Faxian ya seorang biarawan Buddha dari Tiongkok ya dia mau ke India, dia melewati Sumatera dan ya, sempat mampir di Sriwijaya. Itu juga pada Tang Dynasty. Sehingga Tang Dynasty ini banyak sekali keterikatannya. Nanti kita akan lihat bukti-bukti artifak-artifak yang diketemukan di daerah ini. Jadi tujuan utamanya ke Majapahit karena kita tahu ketika akhir dari abad 14, yaitu ketika Singosari, ya saat itu di Tiongkok, dinasti yang menguasai Tiongkok adalah dinasti Yuan, yaitu Mongol. Nah, kita ingat ketika Raja waktu itu perang saudara ya, Kartanegara dengan Raden Wijaya. Raden Wijaya meminta bantuan Mongol karena memang sudah ada bilateral punya hubungan untuk membantu ya memerangi Kartawijaya. Tapi ketika mereka datang, perang sudah usai dan terjadi perselisihan. Orang jenderal Mongolnya di mukanya dicacat-cacat semua, mungkin Bapak dan Ibu sedang dengar di bangku sekolah. Ya, sehingga kalau dia balik lagi ke Tiongkok dipermalukan seperti itu, dia akan dieksekusi. Nah, 10.000 orang-orang, kalau sebagian mati lah katakan, separuh 5.000 itu ya tidak lagi pulang. Ada yang menetap menjadi orang Jawa, ada yang kembali lalu kemudian ada yang ke Kalimantan, yaitu terdampar di daerah pantai barat Kalimantan dan bertebaran mereka, tapi mereka tidak kembali ke Tiongkok. Ya, nah ini adalah poin-poin di mana saya melakukan riset saya untuk mendapatkan data-data primer saya, mulai dari Vietnam, Hoi An, Hanoi, ya, bagaimana sebetulnya Vietnam itu adalah dulunya adalah dia bagian dari kerajaan Tiongkok juga ya, ya jadi dulu dibilangnya di situ adalah Nanye, jadi bagian Tiongkok bagian selatan, ya, jadi kemudian kalau sejarahnya Vietnam sendiri sebetulnya ya jadi ada satu jenderal yang diutus masih Qin Dynasty ya dua abad sebelum Masehi yaitu untuk membangun di daerah Vietnam, tapi ternyata kaisarnya dinastinya sudah hilang, sudah lenyap, si jenderalnya ini ya masih di situ, akhirnya dia yang menjadi raja di situ ya, jadi Nanyue namanya, kerajaan Tiongkok bagian selatan. Maka orang Vietnam nggak mau dia ngomongnya masuk ke Tiongkok ya jadi Vietnam. Nah itu mungkin sejarah terpisah antara Vietnam dengan Tiongkok bagian selatan. Nah kita tahu kalau orang Indonesia mengatakan orang Cina itu dari Champa. Champa itu adalah adanya di kota Hue, ya, yaitu di Vietnam bagian utara antara Hanoi dengan Hoi An. Ya, nah itulah karena dulu bagian selatannya Tiongkok. Oke, jadi ini tempat-tempat riset saya ke Malaysia, Terengganu, ya Malaka, semuanya. Lalu kemudian Kalimantan juga saya baru sempat di daerah baratnya, utara. Tadi saya katakan dengan Dr. Simon, saya akan nanti merambah ke bagian bawah. Karena ini adalah jalur-jalur Ceho yang saya pergikan sampai ke Aceh, ya Medan, lalu kemudian di Palembang, ya dan sepanjang pantai utara Jawa. Sampai Sulawesi juga saya ke Buton, karena ada jejak katanya keturunan Raja Buton dari Manchu, dari Mongol. Nah, yang menarik di Bali, sebelum saya masuk Bali, lalu bagaimana kita bisa lihat penyebaran tadi yang saya katakan keluar dari Hokkien. Ini adalah peta Asia Tenggara. Bagaimana pengaruh-pengaruh budaya dari etnik grup yang orang Han dari subsukunya Hokkien, Teochew, Cantonese atau kita katakan orang Konghu ya, dan orang Hakka atau orang Ke, lalu Hainanese dan Yue yaitu dari Yunan. Anda lihat warna ini dengan color coded ya, ini Hokkien. Di sebelah bawahnya adalah yaitu daerah Cantonese, orang-orang Konghu. Lihat bagaimana ya orang-orang Cantonese ini mempengaruhi Tiongkok juga bagian utara sampai Shanghai, ya. Lalu ke selatannya di sini Vietnam itu ya banyak sekali pengaruh dari yang berbahasa Cantonese, ya. Lalu kemudian yang dengan warna merah adalah Hokkien. Anda bisa lihat betapa besar ya pengaruh suku Hokkien ya dalam budaya dan lain-lainnya, yaitu Filipina nyaris ya
Itu banyak pengaruh dari Hokkien, termasuk bekas mantan presiden dan sekarang anaknya yang menjadi wakil presiden, Duterte misalnya. Dia asal dari Cuanco, orang Hokkien. Lalu kemudian ya bagaimana di Thailand. Thailand itu pengaruhnya adalah Teochew. Ya, kalau Anda ke Bangkok itu di Chinatown ya, yang 40% adalah orang-orang dari orang Teochew. Anda ngomong Teochew bisa nyambung mereka. Ya, termasuk juga Thaksin yang pernah menjadi Perdana Menterinya adalah orang keturunan Teochew. Nah, lalu di Jazirah di sini semenanjung Malaysia, Malaka, ya. Jadi bagaimana Phuket di sini juga ya bagian timur dari Thailand, yaitu juga pengaruh Hokkien ya. Nah, lalu kemudian Penang lalu di Malaysia bagian utara ini. Nah, ini bagian yang kuning ini daerah Taiping ya, Ipoh. Nah, itu pengaruh dari Cantonese. Jadi orang-orang Cantonese dan termasuk Kuala Lumpur ya. Nah, ini di daerah Malaysia di bagian tengahnya itu makanya orang-orang Tionghoa yang ada di Kuala Lumpur itu berbicaranya dengan bahasa Cantonese. Ya, sedangkan di bagian selatannya termasuk Singapura itu pengaruhnya dua Hokkien dan dengan Teochew. Dan kita lihat di Sumatera di sini ya, jadi dominasinya dua subsuku yang besar yaitu Hokkien dengan Teochew. Teochew khususnya mereka menguasai dua bidang keahlian yaitu pertanian. Makanya di daerah Thailand, Vietnam, ya, Kamboja, ya, Laos itu mereka semuanya yang bergerak di bidang pertanian padi. Ya. Lalu mereka juga di bidang kelautan yaitu perikanan. Kalau Anda ke Singapura, di Singapura ada yang daerah ya di daerah Singapura yang di mana ada kapal-kapal buat turis itu pemiliknya semua orang-orang Teochew ya. Dan jadi kita lihat di sini di Sumatera juga di Jambi itu semuanya, Palembang juga, jadi Hokkien dan Teochew. Lalu Kalimantan, nah ini menarik, Kalimantan ini penuh dengan warna biru. Biru ini mewakili yaitu orang Hakka, orang Kek ya. Kenapa bisa dikuasai orang Kek, bisa banyak masuk ke sini? 2 minggu yang akan datang saya akan riset ke sana, yaitu tentang bagaimana berdirinya Lanfang Kongsi, yaitu 1777. Ya, yaitu orang-orang Hakka di situ. Orang-orang Hakka banyak keluar, yaitu ketika terjadinya perhentian slavery di dunia, yaitu perbudakan di dunia. Sorry. Jadi orang Hakka berhenti ketika slavery berhenti, maka orang-orang Hakka sendiri di Tiongkok itu ya mereka terusir dari tanahnya dan mereka turun dan berada di daerah Guangdong dan Hokkien, sehingga karena mereka tidak punya kerjaan mereka menganggur di sana ya. Nanti di belakang akan saya elaborasi lagi. Nah, ini dia sebaran-sebarannya ya, bagaimana pengaruh orang Hokkien. Jadi kalau saya katakan pengaruh orang Hokkien termasuk nanti Anda lihat bagaimana yang namanya makanan ya segala macam itu semuanya dengan dialek Hokkien ya. Jawa hampir dari Jawa Barat sampai Jawa Timur juga bahkan di Timor. Nah, ini Timor Timur Anda lihat pengaruhnya dari Hakka lagi ya. Yaitu karena semua yang ada mining. Jadi saya kembalikan garis bawahi yang ada pertambangan. Makanya Bangka Belitung ini juga ya, itu adalah etnis grup Hakka. Yang menarik di Bali. Di Bali ya, saya waktu mempersiapkan sebuah convention, international convention peranakan di Bali, saya mencari benang merahnya bagaimana konteks orang Tionghoa di Bali bukan secara kultural, tapi lebih dari itu, lebih dalam lagi adalah persaudaraannya bermula malah dari Song Dynasty, jadi dinasti Song ya abad 12. Nah, ini di mana buktinya? Ada satu kuil yang namanya kuil Dalem Balingkan, yaitu adanya di Gunung Batur ya di daerah Kintamani. Nah, itu ada kuil yang Anda lihat simbolnya adalah uang kepeng, uang kepeng atau uang kepeng. Uang koin ini adalah dari Song Dynasty. Jadi kalau orang Bali ya, terutama orang-orang pembesarnya mau ngaben pembakaran mayat atau kawin tanpa uang kepeng ya, uang dia bilang cis bolong ini yang
asli dari Song atau Ming Dynasty dianggap kurang sakral. Nah, betapa kuatnya hubungan akulturasi di sini. Saya sempat bersembayang di pura dengan orang-orang Hindu juga. Kenapa? Oke, Anda lihat sekarang videonya. Ika, tolong, ya nggak apa-apa ya ini. Nah, Anda lihat di sini, ya, bagaimana di pura Balingkan itu setiap awal bulan November, ya, saya sempat ke sana risetnya, yaitu di dalam puranya itu disimpan patung-patung dewa-dewi orang Tionghoa, dalam Fox religion orang Tionghoa, ya, ini Quan Kong, yang barusan tadi ada Quan Im, ya, lalu Anda lihat di sini semuanya, ya, itu dikeluarkan dari puranya dan lalu dipersembahkan. Ada maco juga, macu, ya, lalu kemudian ada Hoktek Sengchin, Hoktek Sengchin yaitu dewa bumi, ya, lalu macu tadi dewa pelaut, dan di sini, ya, oke, bahkan ada Senggokong juga. Nah, ini Quan Im, ya, sebagai tangan seribu juga, ada Dewi Quan Im, ya. Oke, jadi betapa akulturasi itu sudah menjadi satu. Dan uniknya lagi, orang Bali kalau orang Tionghoa mengatakan Mak Kuan Im, Mak itu untuk nenek moyang yang wanita. Tapi mereka semua disebutnya Kongco. Jadi Kongco Kuan Im, Kongco Maco. Ya. Nah, ini yang terjadi bagaimana harmoninya satu kuil, ya, dengan dua agama di sini. Ya. Nah, sekarang kembali lagi adalah di Cuanco. Anda lihat bentuk-bentuk rumah di Cuanco, ini rumah Hokkien. Nah, kita lihat sekarang. Keunikan dari rumah yang dari di Cuanco, yaitu orang zaman dulu, ini 1000 tahun yang lalu, lebih dari 1000 tahun yang lalu, membangun rumah dengan atapnya dengan ekor walet. Ya. Dan tolong Anda perhatikan, semakin Hokkien bagian utara, lengkungannya semakin lebih banyak, ya, ke bagian selatan berkurang, dan ornamennya juga khususnya di Cuanco sangat colorful dan ukiran-ukiran kayu. Jadi kalau kita lihat yang ada di Jawa, kelenteng atau rumah-rumah pembesar-pembesar, ya, nah itu kita bisa tahu mereka orang dari Cuanco atau Changco, ya, atau dari Fuzhou. Dari salah satu ininya adalah dengan bentuk dari atapnya. Ekor walet untuk orang Tionghoa. Jadi walet adalah simbol dari kehidupan, ya, simbol. Jadi swallow tail rope di situ, ya, bagian yang paling penting dari Hokkien itu disebutnya Minan. Saya garis bawahi Minan. Ya, jadi satu kampung Hokkien berbagai kota dan kelompoknya satu provinsi itu dibilangnya orang Minan, orang selatan, ya, orang Min bagian selatan. Nah, bentuk ekor walet ini banyak diambil oleh satu, ya, untuk nilai estetiknya sebagai kebanggaan. Semakin dia runcing, semakin indah. Lalu kedua, yaitu dipakai yaitu untuk para pembesar, orang-orang kaya, dan juga kelenteng-kelenteng, karena dia punya simbolik juga tentang kehidupan, kebahagiaan, ya. Dan burung Yan-O ini untuk orang Tionghoa, burung walet dikatakan Yan-O, di mana air liurnya merupakan satu makanan minuman yang sangat mahal sekarang, yaitu karena dipercaya untuk bisa menyehatkan tubuh. Dan Yan-O sendiri ketika dia bertelur dan beranak saat spring, jadi simbol dari kehidupan yang bahagia, yang prosperous, ya. Nah, sekarang lihat. Nah, ini yang unik, ya. Saya nggak mengatakan siapa meniru siapa, saya cuma mencari benang merah kemiripan-kemiripan. Jadi saya tidak mengatakan, jadi ini disclaimer dari saya, bahwa oh ini orang Padang niru orang Hokkien. No, tetapi Anda bisa memutuskan sendiri bagaimana bahwa yang namanya budaya itu adalah, kalau bahasa Inggrisnya, culture is a collective behaviors of human being. Jadi budaya itu tidak punya DNA tunggal. Budaya itu percampuran orang, berbagai inspirasi, dan itu dia berkembang dan membentuk identitasnya sendiri. Nah, ini yang ada di Minang dan di bawah yang ada di Minan. Okay? Ya, bagaimana bentuk-bentuk ini? Karena memang pengaruh Cuanco, pengaruh orang Hokkien itu besar sekali. Ya, yang ada rumah-rumah tradisional yang ada di Indonesia, baik di Toraja, di Batak juga, ya, dan juga ini masjid yang ada di Minang, dan ini, ya, masjid yang ada di Yunan. Bagaimana rumah yang ada di Yunan dengan yang ada di tradisional Dayak yang ada di Kalimantan, ya. Lalu Anda bisa lihat juga ini pakaian-pakaiannya.
suku Puyi, ya Puyi, suku Puyi dan suku Yao di Yunan. Suku Puyi itu adalah bagian dari minoritas, tapi seminoritasnya di Tiongkok yang cuma 0 sekian %, tetapi dalam kuantitasnya suku suku Miao itu ya suku Yao itu populasinya ada 3,3 juta. Lalu suku Puyi sendiri ya suku Puyi ini juga ada sekitar 3 jutaan juga ya. Nah, jadi bagaimana Anda lihat kemiripan bajunya? Siapa yang menyangka kalau yang di samping ini adalah orang Tiongkok ya, dan di sebelah bawah ini adalah dari Minang, Sumatera Barat. Yang di atas itu adalah dari Yunan. Termasuk juga ini bagaimana Anda lihat suku-suku yang ada di Yunan dengan suku yang di bawah suku Batak. Lalu di mana konteks secara antropologis atau sosiologisnya, yaitu orang Batak menyebut yang namanya bawang, yang sejenis bawang. Kalau orang Hokkien mengatakan lokyo, ya mereka mengatakannya bawang Batak. Ya, jadi lokyo itu disebutnya bawang Batak, dan orang Batak juga ya, kawan saya banyak orang Batak mengakui bahwa mereka secara historis ada hubungan dengan Yunan. Nah, lalu kemudian ini kembali lagi pakaian tradisional di Minangkabau ya, dan di bawah adalah suku Hmong. Ya, jadi suku Hmong ini ada 9,5 juta di Tiongkok ya, dan suku Hui juga termasuknya ada 11,4 juta ya. Bagaimana Anda lihat ya, yang mana mempengaruhi yang mana? Saya hanya mengatakan adanya akulturasi ya. Jadi percampuran, entah siapa terinspirasi. Kalau mau menekankan siapa meniru siapa, nanti tinggal dilihat mana yang lebih tua. Pasti nggak mungkin yang tua meniru yang lebih datang belakang. Nah, ini juga di Dayak bagaimana suku Yi atau suku Wa ini termasuk yang sangat sedikit, 400.000 orang ya, ada di Yunan. Ya, bagaimana Anda lihat cara mereka ya berpakaian, lalu juga gerak-gerik mereka, bahasa tubuh mereka ya, dan ini lagi yang ada di Toraja ya, bagaimana hiasan rambutnya itu dengan yang ada di Yunan, suku Hui yang ada di Yunan ya. Nah, lalu kemudian ini adalah pengaruh orang Hokkien, bagaimana orang Hokkien di pantai Hokkien, yang pantai salah satu disebutnya pantai itu banyak menghasilkan tiram ya, kerang-kerangan ya, itu perempuan di sana, yaitu pantai Sunpu namanya, itu memakai setiap harinya mereka pakai kerudung ya, dan juga rambutnya digulung seperti di konde ya. Jadi bagaimana kalau Anda lihat orang Jawa ya, kalau sepintas Anda melihatnya mungkin ini orang Jawa. Dan bagaimana tenunan-tenunan ini ya, baik yang ada di Sumatera, di Jawa, di Nusa Tenggara, dan ini tenunan-tenunan yang di suku Miao, suku Hui, di Yunan, di Tiongkok, dan di berbagai tempat lainnya. Termasuk juga bagaimana pakaian Ciotao, pengantin orang Tionghoa di Benteng, ya di Tangerang, Cina Benteng dibilangnya. Nah, itu bagaimana juga mempengaruhi pengantinnya Betawi, ya, jadi baju-baju Betawi. Nah, itulah tadi yang saya katakan ya, kontak antara Tiongkok dengan Nusantara. Lalu sekarang bagaimana pengaruh-pengaruhnya terhadap budaya dan agama yang ada di Nusantara, yaitu selama 4 dinasti yang paling banyak tercatat, Tang, Song, Yuan, Ming, ya 5 dinasti, Tang, Song, Yuan, Ming, dan terakhir yaitu dinasti Qing. Kita lihat sekarang di sini. Oke, Ika tolong suaranya. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Videonya kedengaran, suaranya ya? Kedengaran. 在 Oke, 千岛 bagus. 之 国的印度尼西亚，巍峨的金达曼尼火山向世人展示着它神奇的魅力。千岛之国的印度尼西亚，早在公元6世纪就有中国人在此经商。如今，火山脚下有一座纪念一位中国古代女子的庙，并传颂着有关她的一个美丽故事。
相传在公元12世纪，当时的巴黎王恩布林爱上了一位中国商人的女儿江金慧，她天生丽质、温柔可爱。巴黎王想娶她为王后，却遭到赣都和尚的反对。赣都和尚做法，天降暴雨，地发大水，巴黎王不得不带着江金慧逃进森林避难。后来有情人终成眷属，巴黎王还把他的国家改名为巴黎江国，意思就是巴黎王与江金慧结为伉俪之国。这个故事流传至今，为巴黎人民津津乐道。为纪念这位中国女子的善良和贡献，人们常来这座庙里向她祭拜。巴黎王娶了中国姑娘的大约300年后，到了明朝永乐年间，郑和下西洋，又将印尼前总统瓦希德与中国福建省的一个村庄联系在了一起，衍生出另一个动人的故事。当年郑和船队成员所到之处，颇受当地百姓的欢迎和尊崇，彼此关系十分融洽。不少船员因病或因船只遇险而留了下来，融入了当地社会，在那里婚娶繁衍，拓荒创业。印尼前总统瓦希德的祖先陈金汉就是其中的一位。几年前，瓦希德先生托人到中国来寻找其祖先的祖居地，并为此写了一封亲笔信，希望能借此了却他寻根的夙愿。信中写道：本家族上祖伊斯兰教长老陈金汉，祖籍中国福建省泉州市晋江地区，数百年前漂洋过海，来到印尼爪哇岛谋生繁衍，开拓业绩。虽年代久远，但思念故乡之情与日俱增，长存心间。现特委托印尼和平日报社长吴能斌诸君返乡寻根问祖，整理史料，出版族谱，兴建陈金汉纪念馆。Ya karena kebanggaan saya punya leluhur yang ada di Fujian. Saya kan orang Tionghoa, sebagian lalu ada Ya, barusan kita dengarkan bagaimana ya Gus Dur sendiri mengatakan bahwa dia adalah sebagian orang Tionghoa dan sebagian lagi orang Jawa. Karena leluhur dari Gus Dur yaitu tadi dikatakan dari Chuan Chow. Ya, jadi dari Hokkien Chuan Chow. Nah, ini adalah rumah-rumah yang ada di Changzhou, Chuan Chow, dan Fuzhou. Seperti pada permulaan seminar saya katakan, bentuk hubungannya yang semakin ke atas itu semakin melengkung. Jadi yang paling bawah ini adalah Fuzhou, ya. Fuzhou itu yang paling atasnya dari Hokkien, ya. Itu ujung atapnya itu melengkung sekali. Lalu ini yang di Chuan Chow, ya. Chuan Chow Anda lihat ya, dia punya bentuk-bentuk ininya, ujungnya lebih. Dan kalau di Changzhou yang di Hokkien lagi di bagian bawahnya lagi dia lebih sederhana, ya. Jadi, nah ini bagaimana? Tadi saya katakan juga bahwa ada kelompok dari subsuku orang Han, yaitu yang orang Kek, Keren. Orang Kek ini karena tadi saya bilang mereka adalah pindah selama beberapa generasi, itu pindah dari utara sampai ke selatan ketika Qing Dynasty abad ke-17. Mereka tinggal di daerah antara Guangdong, yaitu dengan ibu kota Guangzhou, dengan Fujian, yaitu di kota Yongting. Yongting ini masuknya daerah Fujian, dan mereka tinggalnya yaitu di bangunan-bangunan seperti ini yang dikatakan tulou. Yaitu tulou yaitu bangunan dari tanah. Nah, mereka membuat bentengan-bentengan seperti begini, ada yang segi 4 dan ada yang bulat. Nah, ini adalah khas bangunan orang Hakka. Kenapa mereka membuat ini? Karena mereka nomadik, mereka dimusuhi. Mereka adalah subsuku yang tidak disukai di Tiongkok, sehingga mereka turun-turun akhirnya ada di selatan. Dan supaya mereka itu bisa melindungi diri sendiri, maka mereka membangun
rumahnya itu adalah secara kolektif mereka membangun benteng seperti begini ya. Ini misalnya di satu benteng yang marganya orang Hakka juga ada yang Lim ya, Lam. Nah, itu mereka bentuknya itu ada 100 keluarga di dalam satu bentengan ini. Temboknya aja 1 sampai 2 meter tebalnya, di mana Anda lihat lubang-lubangnya ini adalah untuk bagaimana mereka bisa mengintai atau kalau perlu mereka diserang, mereka bisa menyerang balik. Nah, itulah orang-orang Hakka, mereka ada di daerah selatan. Akhirnya karena mereka juga terdesak, ya mereka keluar lagi. Ini adalah kelenteng Quan Kong ya yang ada di Cuanco ya. Jadi 937. Nah, Anda perhatikan ya bentuk dia punya atapnya. Lalu ini adalah kelenteng Machu, yaitu Machu atau Tianhao ya yang sebetulnya lahir tahun 960 Masehi ya di Pulau Putian, yaitu di daerah dia dari Meichou, Pulau Meichou di daerah Putian ya. Nah, ini kelenteng pertamanya. Jadi Anda lihat ya juga melengkung sekali dan ini bentuknya nanti Anda lihat bagaimana kelenteng-kelenteng yang ada di Indonesia. Nah, ini kelenteng Macho ya. Nah, ini adalah kelenteng yang ada di Lasem, yaitu Chuankyong yang dibangun 16 Masehi, abad 16 Masehi. Dan Anda lihat atapnya seperti apa. Ya. Lalu kemudian dewinya yaitu Macho atau Machopo atau Tian Seng Sengbo atau Tian Seng Sengmu. Nah, ini adalah di Tuban ya, bagaimana Quan Kong itu juga bagian dari folk religion. Saya katakan folk religion yaitu agama tradisional orang-orang Tionghoa ya. Quan Kong itu sangat dihargai, dihormati dan juga ya banyak kelenteng-kelentengnya. Nah, ini sekarang yang berhubungan dengan arsitektur. Ini rumah-rumah abu yang ada di Jalan Karet, Surabaya. Yaitu ada 3 rumah abu yang cukup terkenal. Marga T, Marga Han, dan Marga Chua. Dan bagaimana wayang potehi tadi dalam pembukaan speech, pembukaan Pak Ilyas sebagai Sekda Kota Semarang juga menyebutkan bahwa bagaimana akulturasi yaitu tentang wayang potehi. Wayang potehi ini berasal dari 2 tempat yaitu Cuanco dengan Changco ya. Jadi itu asal usulnya mereka dan dari abad 17 dari Qing Dynasty mulainya. Nah, yang menariknya adalah mereka sekarang ada di Jawa. Kebetulan tokoh wayang potehi adalah Pak Tony ya. Pak Tony ini tanggal akhir bulan ini dia akan berangkat ke Italia dan diundang juga oleh UNESCO ke Prancis untuk menampilkan wayang potehi sebagai warisan budaya dunia. Nah, yang menariknya adalah ini budaya Tionghoa, tetapi pemain-pemainnya itu orang Jawa, wong Jawa ya yang tidak punya hubungan, tidak punya marga. Tapi misalnya ini Pak Slamet ya, ini orang Jawa, lalu anak-anaknya juga. Nah, dalam cerita-cerita wayang potehi ini ya, ini kebetulan ya ketika bermain di di Kelenteng Buntek Bio Tangerang, mereka sempat mampir ke museum kami. Ya, jadi tokoh Quan Kong, Liu Pei, Lao Pi, Zhuge Liang ya sebagai penasehatnya, Chang Fei Tiaohui ini juga banyak menjadi bacaan-bacaan sastrawan-sastrawan Tionghoa. Nah, ini Pak Tony ya sebagai penerus dari generasi ketiga. Bagaimana wayang potehi menginspirasi juga lahirnya si Unyil dan Pak Raden. Lalu kemudian tadi saya katakan bahwa orang Teochew itu pelaut, tangkap ikan, dan di kota Swatau ya atau Shantau itu ada kapal. Jadi simbolnya ada kapal ini, kapal dengan si mata merah, si kepala merah. Ini adalah simbolnya kapal Teochew. Nah, di mana kita bisa tahu bahwa pengaruh Teochew terhadap Indonesia? Ketika 1405 Cheng Ho pertama kali muhibah ke Nusantara, pulangnya 1407 Cheng Ho mampir di Palembang untuk menangkap Chen Fuji. Chen Fuji adalah orang yang berasal dari suku Teochew. Dia menjadi kepala bajak laut dan pelarian dari kerajaan Ming yang masuk ke Nusantara dan menjadi kepala bajak laut di Selat Malaka, Palembang. Jadi Chen Fuji ditangkap dan dibawa 1407 dibawa pulang ke Nanjing dan dieksekusi di Nanjing. Tetapi 5.000 orang
anak buahnya lari semua masuk ke Sungai Musi dan jadilah mereka. Kalau Anda melihat bagaimana budaya di Palembang, ya, bentuk furniture-nya misalnya itu lukisannya ada liong dia nggak pakai, tapi hongnya dia pakai, lalu bunga botan emas dan merah, ya, orang-orang Palembang pakaiannya juga, bahkan kulit-kulitnya mereka mirip dengan Tionghoa. Lalu kemudian di Jawa, ya, bagaimana kapal-kapal ini semua foto yang saya ambil sendiri, ya. Nah, ini di Palembang, lalu ini di Juwana, ya. Ini kapal-kapal Jung semua penangkapan ikan mirip semua dengan kapal-kapal yang armada Cheng Ho. Bahkan ketika kerajaan di Jawa menyerang Malaka, mereka juga menggunakan kapal-kapal Jong, ya. Nah, ini juga bagaimana masjid-masjid yang ada. Jadi ketika tahun 2018 bulan April saya menyempatkan diri untuk mendampingi. Cara saya belajar adalah saya belajar dengan orang-orang hebat. Nah, ini ada 4 profesor yang minta didampingi riset dengan saya. Jadi mereka adalah historian, antropologis, ya, dengan sosiologis. Jadi tiga disiplin ilmu ini yang saya selalu lihat ada benang merah yang berdampingan. Nah, bagaimana jejak Tionghoa yang ada di Masjid Demak ini? Masjid Demak ini dibangun pada abad 15 awal, jadi 14 sekian. Ya. Nah, kemudian di dalam masjid itu, ini semuanya dekorasinya adalah yaitu menggunakan keramik Ming. Kita tahu Ming dari 1368 sampai 1644. Nah, lalu ini beduk yang ada di Masjid Agung Demak juga, Anda lihat bentuknya, ya, itu persis dengan beduk, ya, drum atau tambul barongsai. Karena kita tahu bahwa di Arab tidak ada beduk. Jadi beduk itu adalah pengaruh budaya dari budaya Tionghoa. Karena akses masuk yaitu yang tadi zamannya Ming Dynasty Cheng Ho itu secara masif, ya. Jadi, nah, ini juga salah satu bukti adanya akulturasi. Dan dengan teman saya, dua profesor ini, Profesor Truman Simanjuntak dan Dr. Yunus Satrio, beliau ini adalah ahli arkeologi. Kami melakukan research di daerah pantai Lasem, ya, dan ke arah Tuban itu, ya, di Kali Ori misalnya, ya, sebelum masuk kota Rembang itu diketemukan di kantor polisi. Saya lihat sana satu tray, ya, satu nampan 8 kilo uang logam Tang Dynasty, jadi abad 7 abad 8, ya. Nah, lalu kemudian saya juga mendampingi, ya, arsitektur ini. Jadi profesor dari dari Singapore SUTD, jadi Singapore University of Technology and Design, ya, Profesor Yo Kang Sua, dan istri adalah seorang antropologis. Kami melakukan bagaimana riset ke Cirebon. Ini adalah makam Sunan Gunung Jati, dan ini yang sebelah kirinya adalah Putri Ong Tin yang dikatakan berasal dari Tiongkok juga. Jadi Anda lihat di sini, ya, hiasannya semuanya keramik-keramik Ming Dynasty, dan ada yang lebih baru lagi, ya, mungkin karena copot, ya, lalu digantikan dengan keramik apapun juga. Dan ini adalah bagaimana tempayan, ya, guci-guci, ya, dari Ming Dynasty ini di makam Sunan Gunung Jati. Lalu kami juga menyempatkan ke Panjunan, Masjid Panjunan yang dibangun juga, ya, yaitu pada abad 15-an itu, 1480-an, itu juga semuanya hiasannya adalah keramik. Dan bagaimana kita tahu di Cirebon misalnya, hiasan-hiasan Cirebon itu penuh dengan aksesoris yang melambangkan mega mendung. Mega mendung itu kayak awan cumulus, yang gumpalan-gumpalan awan yang berwarna-warni. Dan ini adalah batik yang ada di Cirebon. Ya, bagaimana Anda lihat, ya, akulturasi, kalau tidak mengatakan pengaruh dari baju-baju kebesaran Tiongkok, ya, dan ini semuanya. Dan Anda lihat lagi, ini adalah baju yang dipakai oleh pejabat-pejabat orang dari Tiongkok. Kalau yang kaki 4 ini adalah militer, jadi ada 9 rank, 9 pangkat. Ya, kalau yang naga cuma kaisarnya aja. Jadi kalau dia jenderalnya dia cuma pakai simbolnya ini 4 kaki, ya. Lalu kemudian yang kaki 2 ini juga simbol dari sipilnya. Jadi, ya, jadi menteri atau apa itu gambarnya adalah burung-burung. Tapi kalau yang militer berkaki 4 semua. Nah, Anda lihat bagaimana, ya, bentuk-bentuk awan-awan ini mempengaruhi Cirebon punya batik. Dan ini adalah istana, ya, jadi keraton
keraton kesepuhan saya dengan Profesor Yo Kang Sua itu yang kebetulan dia pakai baju batik motifnya Megamendung. Dia bilang tolong fotoin karena di belakang ini semua dekorasinya adalah Megamendung. Ya. Nah, lalu bagaimana batik-batik yang ada di pantai utara ya? Ini Yunan terkenal dengan batik juga. Ya, jadi batik tidak melulu Indonesia, tetapi Indonesia yang paling hebat dan Indonesia lah yang mengembangkan batik. Ya, karena kalau Anda belajar sejarah di India juga ada batik. Tapi yang berhubungan dengan Indonesia dari Yunan motifnya. Ini indigo blue batik yang dibuat di Yunan ya, dan sampai saat ini mereka masih. Kenapa mereka tidak berkembang di sana? Karena Yunan itu suku-sukunya minor ya, dengan cuma 0, berapa persen dari penduduk orang Han, mereka tidak bisa penetrasi mempengaruhi orang Han. Nah, di Jawa ini mereka bisa berkembang dan orang Jawa dengan orang-orang belum ada Indonesia ya, katakan orang Jawa inilah yang mengembangkan bagaimana batik-batik dihubungkan ya, dan ini batik-batik yang motif-motifnya misalnya kupu-kupu yang mana untuk orang Jawa kupu simbol love, jadi dari dongeng sampai engtai ya, lalu kilin dan macam-macam. Juga motif-motif bagaimana motif-motif batik bunga-bunga flora dan faunanya ini mengadopsi ya, yaitu sutra-sutra gambar dari Tiongkok. Ini adalah masjid di Banten yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati ya. Oke, masjid yang dikatakan Masjid Pecinan. Anda lihat di sini ya, ada kuburan orang Tionghoanya. Dan di Banten juga itu ada masjid yang dibangun oleh putranya Sunan Gunung Jati, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1566. Nah, Anda lihat di sini ada pagodanya bertingkat 5. Nah, tingkat 5 ini sama punya kemiripan bahwa di Chuanzhou itu terkenal dengan 2 pagoda bertingkat 5. Dan yang mendirikan insinyurnya, kalau dengan bahasa keren sekarang, yaitu adalah Cek Bancut, yang notabene orang Tionghoa. Bahkan Kesultanan Banten pun juga, ya, ketika Oke, saya menarik ke belakang sedikit. Ketika Banten pertama kali didatengin oleh Hoffman, ya, orang Belanda VOC, sebelum mereka masuk Batavia dari arah timur, yaitu di mana di Maluku mereka sudah berniaga spices, yaitu rempah-rempah. Ketika Hoffman mau datang ke Banten tahun 1596, dia oleh Sultan Banten diketemukan dengan seorang laki-laki Tionghoa yang bernama Sao Bengkong. Sao Bengkong inilah yang oleh J.P. Kuhn ketika 1619 Jan Pieterszoon pun mendirikan Batavia. Sao Bengkong dengan 400 orang Tionghoa yang ada di Banten itu diboyong untuk membangun Batavia. Kebetulan Sao Bengkong berasal dari Tangwa atau Tungan yang merupakan tempat leluhur saya juga datang di Banten. Nah, ini adalah kelenteng Macu. Jadi semuanya bermula dari kelenteng Macu yang ada di 10 Ulu di Palembang. Ya, bagaimana Anda lihat pengaruh Hokiannya? Dan ini yang tadi saya katakan, ya, pagoda tingkat 5 yang ada di Chuanzhou. Dan di depan ini di 7 Ulu, di depan rumah Kapitan Chua, tahun 2013 didirikan sebuah miniatur pagoda bertingkat 5 yang melambangkan Chuanzhou, yaitu ketika 2013 kota Palembang mengadakan kerjasama dengan Chuanzhou sebagai sister cities, ya, dan kan ada hubungan historisnya. Nah, Anda lihat di sini, ya, sayangnya sungguh sayang sekali bangunan yang dibuat dari marmer ini ketika saya lihat itu dimutilasi, dicoret-coret semuanya. Ya, nah di Aceh saya ketemukan lagi yaitu sebuah lonceng yang disebut diberi nama Cakradonya. Ya, lonceng ini ada di Museum Aceh yang mereka tulis dengan crystal clear bahwa ini ya, adalah pemberian dari Cheng Ho tahun 1405. Jadi semula Aceh kita tahu sebagai Samudra Pasai. Nah, jadi ini semuanya bukti-bukti yang ada. Lalu bagaimana teknologi pertanian, ya, produksi pangan, menumbuk, ya, membuat gula dan lain sebagainya itu banyak sekali dibawa oleh orang migran. Termasuk juga bagaimana Anda lihat baju koko. Ya, kenapa dibilang baju koko ya? Kongko yang pakai katanya ya. Anda lihat bagaimana baju pangsi dulu dibilangnya ya, atau dulu dibilangnya Hanse, baju Han sebetulnya. Nah, bagaimana ya banyak sekali pengaruh-pengaruhnya, bahkan pedagang kaki 5 ya, teknologi anyam menganyam ya, bahkan istilah kata pun taucang artinya rambut yang di ekor
Manchu ketika Ming Dynasty merupakan dinasti terakhir yang di Tiongkok ya dari 1644 sampai 1911. Manchu hanya bisa dia mempengaruhi Tiongkok secara budaya yaitu dengan memaksa orang-orang Han untuk berambut taucang ini, rambut dikuncir. Makanya yang ada di Indonesia orang-orang Tionghoa yang sudah menjadi Jawa itu mereka memotong rambutnya. Kalau mereka balik ke Tiongkok dieksekusi. Nah, taucang, rambut panjang. Nah, ini bahkan istilah bahasa botau itu dari botau meng. Botau itu tidak ada rambut. Botau jadi botak. Pitau itu karena ada bekas luka putih-putih. Pitau meng jadi pitak. Kalau Anda dua jari, dua itu dibilang ji. Kalau Anda ketok kepala orang dengan dua jari bilangnya apa? Jitak. Ya. Nah, itu secara tidak langsung adalah bagaimana pengaruh-pengaruh dari dialek ya. Nah, ini juga bagaimana kemoceng itu adalah bahasa Hokkien. Ke ayam mo membersihkan, jadi bulu, mo adalah bulu, ceng adalah pembersih. Jadi pengaruh soto dari cauto, pengki, loa, kue, kuah, kuali, tesi artinya sendok. Kalau orang Tangerang asli yang mengaku asli Tangerang, entah suku apapun juga sudah lama turun-menurun di sana, mereka kalau mengatakan sendok itu tesi. Padahal tesi itu kalau bahasa Hokkiennya teh adalah teh karena Hokkien adalah penghasil, daerah Ansi adalah penghasil teh. Nah, jadi tesi adalah sendok teh. Atau kalau orang Hokkien sekarang bilangnya tengsi. Nah, itu juga merupakan akulturasi budaya yang diserap. Lalu kemudian kalau mengatakan pembersih, lap, kain-kain itu, mereka bilangnya topo. Yang dari bahasa Hokkien, taupo. Ya, dari kalau Anda tahu ada cincau, ada hebi, ya itu semua bahasa Hokkien. Dan ini Anda lihat semuanya teknologi pembuatan gerabah, bahkan budaya ngadu jangkrik. Ya. Yang menarik adalah katu ceki. Dan ini yang sebetulnya membuka mata saya untuk mengekspos ini ketika kami mengadakan convention peranakan internasional di Bali 2022 yang lalu. Orang Padang mengakui bahwa ini adalah permainan tradisional mereka. Dan mereka memberi namanya bukan ceki. Mereka memberi namanya adalah permainan kwa. Kwa untuk orang Hokkien, kwa itu artinya melihat. Nah, jadi permainan ini lalu orang Jawa juga main ceki, ya. Orang Batak juga bermain ceki. Lalu kemudian Tangerang, mama saya hobi main ceki, ya. Nah, orang-orang peranakan main ceki. Lalu di Bali bahkan ada turnamen ceki. Jadi ceki ini tidak berdosa kalau orang main ceki di Grebek itu karena bukan main cekinya, karena berjudinya. Sebetulnya judi nggak usah lagi main ceki. Anda tebak-tebakan nomor motor aja ganjil genap, Anda bisa pakai uang kok. Jadi sebetulnya banyak sekali ya yang berhubungan. Jadi kalau ceki ini di Tiongkok sendiri sudah punah, sudah tidak ada. Dan ini menjadi Indonesia. Dan ini kalau Anda lihat uan 50.000 goban kalau kita terjemahkan. Dan ini adalah dari Tang Dynasty. Ya, jadi betapa sudah merasuk paling dalam sekali. Ya, ini Anda lihat bagaimana kartu ceki, permainan ceki ini di Jawa dan lalu di Bali diadakan turnamen, bahkan hadiahnya yaitu hadiah motor dari wali kota. Kecap juga adalah produk akulturasi. Kecap berasal dari kata kuesiap. Kuesiap itu sari ikan bahasa Hokkien, ya. Lalu karena datang ke Jawa campur dengan gula Jawa, maka jadilah kecap manis. Ya, di Tiongkok sini tidak ada. Nah, kecap benteng ya, dari almarhum Pak Bondan Winarno menyatakan bahwa Tangerang adalah ibu kotanya kecap. Ya, saya berani bangga mengatakan begitu tentang saya orang Tangerang katanya. Karena di Tangerang ada pabrik kecap yang sampai saat ini masih berdiri, yaitu Teng Giokseng, ya, kecap Teng Giokseng yang dibangun 1882. Jadi 1 tahun sebelum Krakatau meletus dia sudah dibangun pabriknya. Nah, Anda kalau ke pasar, kalau tadi kita katakan Cheng Ho bawa floating farm, jadi pertanian yang mengambang. Kalau Anda ke pasar, sebutkan yang semua pakai cai, itu bahasa Hokkien. Ya, kuai cai, kucai, cai sim, pei cai, ya. Lalu tauge. Dari mana kata tauge? Tau adalah kedelai untuk bahasa Hokkien. Kalau ditanam menjadi tauge, ya. Kalau digiling menjadi tauhu, ya. Kalau diasinin menjadi taucio, ya. Nah, bagaimana pengaruh dan ini semua menjadi Indonesia, lobak juga, ya. Jadi taukuah, ya. Ini adalah ya kucai, pecai, ya. Nah, bagaimana tadi Pak Sekda juga mengatakan Semarang identik dengan lumpia. Yes, lumpia adalah bahasa Hokkien, yaitu pia. Pia itu semacam pengganan atau kue atau pie, ya, yang digulung. Lumpia, ya.
sumpia yang kecil-kecil ya di Jakarta, lalu bakpia. Jadi kalau orang Jogja atau mungkin yang punya Jogja mengatakan orang Jawa tidak punya kontribusi di Jogja, belajarlah dari sejarah dan lihat yang ada di depan mata. Jogja tanpa bakpia mungkin tidak menjadi terkenal lagi juga, ya. Jadi bagaimana bakpia adalah kontribusi orang Tionghoa terhadap Jogja, ya. Sebetulnya bak itu artinya babi. Jadi kontennya harusnya daging babi. Tetapi dengan kearifan lokal maka isinya ada durian, ada cempedak. Dan yang menarik adalah kalau Anda lihat ini yang dikata kita, kami orang Tionghoa mengatakan Tiong Chiu Pia, jadi kue bulan, yaitu pertengahan musim gugur. Tiong Chiu Pia kita ini adalah kue yang tertua yang ada ya sekarang. Kenapa? Ini orang Malaysia, orang Chinese Malaysia yang hanya orang tua yang masih bisa mengenali. Mereka mengatakan ini adalah old Hokkien pie. Hokkien Pia. Jadi ini adalah kue Hokkien tua. Dia bilang udah 50 tahun yang lalu udah nggak ada di sana. Kalau Anda lihat sekarang kue bulan yang dari Tiongkok lah, dari Singapura, dari mana, mereka tuh semuanya kembang-kembang semua. Yang asli seperti bulan adalah yang ada di Indonesia. Jadi betapa ya, yang namanya budaya Tionghoa itu sudah lebih daripada mengakar. Ya. Nah, termasuk juga bacang. Anda lihat bagaimana bentuk-bentuk bacang yang ada di Tiongkok. Itu mempengaruhi jaja bantal yang ada di Bali, ya, bongkos arem yang ada di Jawa di sini, bagaimana punya kemiripan dengan bacang di Huchau, lepet juga, ya. Nah, ini yang paling menarik. Tadi saya katakan bahwa hubungan Indonesia, kembali Nusantara dengan Tiongkok yaitu sejak Yuan Dynasty itu ini sekali. Jadi kalau ada bayi orang Indonesia yang lahir lalu ada tembong biru yang kemudian hilang sesudah dewasa, itu dikatakan adalah Mongolian spot, ya. Jadi darah Chinese. Nah, ini 20% di seluruh dunia itu banyak yang punya flek begini, termasuk orang Barat. Kenapa? Ketika Mongol menyerang, mereka kan membawa juga orang Han. Mereka menakluki orang Han. Jadi tentaranya, jenderalnya mungkin Mongol, tapi tentaranya orang Han. Nah, mereka itu ya, ingat dalam peperangan itu zaman dulu perkawinan itu bukan seremoni, bisa saja pemerkosaan atau kebutuhan biologis. Sehingga mereka dimanapun juga mereka punya anak keturunan yang dengan Mongolian spot ini. Oke, jadi yang ini terakhir adalah bagaimana keramik-keramik ini ya. Ini adalah jenis keramik yang paling rendah kualitinya. Ada 3. Yang pertama porselin, keramik, lalu kemudian yang kita tahu dengan gerabah. Nah, ini ya keramik jenis ini yang diglasur juga banyak ya dikatakan disebutnya martaban, dipakai oleh suku Dayak untuk penyembayangan, penguburan dan upacara ya. Ini kawan saya Dr. Budi Maranatha, beliau adalah korektor dari martaban seluruh Indonesia ya. Dan tahun lalu saya sempat juga diundang oleh mantan wali kota Singkawang untuk meninjau Tungku Naga di mana mereka masih membuat martaban-martaban ini ya. Nah, ini adalah penemuan-penemuan di Nusa Tenggara ya, Timur Barat dan juga bahkan di Dieng ya pada ekskavasi ditemukan abad ke-9 ya. Kita bicara tentang beca. Beca itu kalau kita bilang, Bang, narik beca, Bang. Coba Anda lihat mana yang narik. Sebetulnya beca kita tuh mendorong. Ya, yang menarik itulah beca adalah bahasa Hokkien. B artinya kuda, ca artinya kereta. Ditarik oleh manusia, harusnya kuda. Nah, jadi yang narik beca itu adalah yang dulu yang asal-usulnya dari Tiongkok ini. Ya, nah ini kalau yang ada di Jawa, yang ada di Jakarta, di Tangerang itu dorong beca, dia bukan narik beca. Kecuali yang di Sumatera, dia bukan dorong, dia bukan narik, dia gandeng beca pakai motor. Nah, ini juga pertanian, bahkan di Lasem diketemukan juga jejak-jejaknya, bagaimana ada perahu kuno ya abad 7 dan pembuatan garam ya. Nah, ini menarik sekali di daerah Lasem ya, garam tradisional, dan kita tahu di daerah Madura juga, dan itu konteks adalah budaya yang sampai sekarang masih dilakukan di daerah Hokkien. Bahkan kalau Anda ini humor sedikit, tadi ada Ike di situ, sengaja saya masukin fotonya Ike. Ini padahal foto ini buat promosi kami untuk Peranakan Convention. Nah, Anda tahu kata salary yang artinya gaji itu berasal dari bahasa Romawi, ya Roman, yang solarium yang artinya garam. Abad kedua, tentara Romawi itu digajinya dibayarnya pakai koin dicetak yang garam dipres seperti koin. Nah itu, jadi betapa mahalnya garam saat itu. Jadi kalau zaman dulu si bapak ini tuh dia
ya Ike sama satu temannya ini yang bisa ditukar dengan setumpuk garam dibawa pulang. Ya. Oke, jadi betapa budaya itu juga berkembang, ya. Nah, oke, terakhir adalah bagaimana pengaruh Tionghoa dalam hubungan dengan Jawa. Buku ini ditulis oleh Romo Darajadi, ya, RM Darajadi. Beliau adalah penulis buku Geger Pecinan. Ketika pembantaian Tionghoa tahun 1740 di Batavia, tanggal 9 Oktober dimulainya, dan secara masif 10 Oktober, 10.000 orang Tionghoa dibantai. Kenapa? Karena orang Belanda ini, itulah kenapa Belanda bisa menguasai Indonesia. Karena kita tidak menggunakan perbedaan menjadi sebuah kesatuan. Ya. Memaksakan menyatu nggak bisa. Tetapi dengan sebuah integrasi kita bisa menyatukan kekuatan karena kita dilakukan Belanda Divided Impera. Bentengan di Tangerang itu benteng, kami menyebutnya benteng Makassar. Karena yang menjaga ada takutan Belanda dari Makassar. Nah, ketika 1740, 9 Oktober, dibantai orang Tionghoa di Batavia. Karena Belanda takut dengan orang Tionghoa yang punya network luar biasa. Sehingga mereka antisipasi, ya, mereka bantai semuanya supaya mereka nggak terganggu. Nah, tanggal 10 Oktober di depan, kalau Anda ke Museum Fathahillah, di depan Museum Fathahillah itu sekitar 500 sampai 1.000 orang Tionghoa itu dieksekusi di situ. Itu adalah the killing field, ya. Nah, jadi saat itu Gubernur Jenderalnya adalah Adrian Wagner, ya. Jadi dia yang memerintahkan pembantaian itu. Nah, sebagian lari ke Tangerang. Dan di Tangerang itulah mereka kerjasama dengan orang Tangerang. Tanggal 11 Oktober 1740, benteng yang ada di Tangerang diserbu orang Tionghoa. Tetapi sayangnya, orang-orang Tionghoa tidak berhasil karena memang benteng Belanda pun dibantu oleh Kesultanan Banten. Jadi Sultan Banten tidak mau ikut campur dalam pemberontakan, mereka malah melarang sehingga orang Tionghoa itu tidak bisa menyeberang sungai dan di situ dijaga. Nah, dari sini kita belajar bagaimana sejarah keberpihakan itu, siapa dengan siapa. Orang Tionghoa betul banyak yang berpihak pada Belanda, tapi juga orang suku lain pun sama. Jadi kita tidak masuk pada stereotyping. Nah, ini peta bagaimana perjalanan Geger Pecinan, okay, mulai dari Batavia sampai ke Lasem. Jadi saya menghubungkan karena Lasem dengan Batavia itu punya hubungan ketika orang Tionghoa yang dari Batavia dibantai itu lari ke barat ke Tangerang dan mereka ternyata juga gagal, maka bertebaran mereka masuk ke mana-mana ke desa. Lalu sebagian yang lari ke timur, ya, mulai dari Mester 11 Oktober tahun yang sama, itu bentengan di Mester pun juga diserbu oleh orang Tionghoa 5.000 sampai 6.000 orang. Lalu kemudian mereka lari ke arah timur. Makanya bertebaranlah orang-orang Tionghoa mulai dari sepanjang jalan, ya, Pemanukan, Kuningan, ya, Cirebon, ya, bahkan Jamblang ada kota tua Cirebon, ya. Lalu Cirebon, kemudian lebih ke sana lagi Tegal, Brebes, Tegal, Pekalongan, Semarang, itu adalah tempat-tempat, dan terakhir mereka sampai ke Lasem. Dan di Lasem khususnya ada 3 tokoh yang menjadi sebuah refleksi dari kebudayaan Tionghoa, yaitu Tan Kewi, lalu kemudian ada Wi Ingkiat dan Raden Panji Magono. 2 orang Tionghoa, yang satu marga Tan, yang satu marga Wi, dan 1 orang Jawa yang bernama Raden Panji Margono. 3 orang ini bahu-membahu, orang Jawa dengan orang Tionghoa, mengangkat saudara sehidup semati. Persis yang 3 orang ini lakukan adalah sumpah setia seperti yang dilakukan oleh, kalau Anda pernah baca buku Samkok, yaitu 3 tokoh yang dipuja orang Tionghoa, Quan Kong, Liu Pei atau Lau Pi, dan Tiowi atau Chang Fei. Nah, ini 3 ini orang ini yang menginspirasi mereka, dan ini adalah kelenteng yang disebut Gyeongbyo. Jadi Gyeong dan Tiong adalah 3 karakter dari Quan Kong yang diadopsi. Jadi karena nama kelenteng biasanya cuma 3 suku kata. Jadi Gyeongbyo. Dan Gi yang kalau Anda lihat di sini sebelah kiri saya tuliskan Gi yang artinya adil, jujur, ya, dan Yong, ya, yang artinya satria. Jadi bagaimana 2 orang Tionghoa, 1 orang Jawa, mereka bahu-membahu mati demi membela rakyat dan negara. Waktu itu kerajaan. Nah, ini kawan saya Profesor Peter Carey juga mempercayai karena dia menulis tentang sejarah Jawanya. Nah, ini adalah rumah yang ada di Lasem. Bagaimana Anda lihat pengaruh rumah-rumah Hokkien semuanya, ya. Jadi Anda lihat atap-atapnya.
Nah, kalau Anda lihat begitu melengkungnya, ya, ini Changzhou. Cuanzhou, ya. Kalau dia lebih datar gini, ini, ya, mungkin pengaruhnya dari. Jadi Hokkien ini kalau kita bilang Jawa, kan kita tahu ada Jawa sebelah misalnya Tegal, yaitu dengan Jawa yang di Jawa Tengah, di Solo atau Jogja kan berbeda ya. Nah, sama juga mereka. Jadi ini ya bagaimana pengaruh dari Hokkien semuanya. Ini kelenteng Machu ya, yaitu di Lasem, dan rumah-rumahnya juga semuanya. Oke, ini adalah rumah yang saya restorasi yang menjadi Lim Heritage. Yang setelah saya menemukan benang merahnya, karena ini ya rumah ini berasal dari ya daerah Hokkien bagian selatan, yaitu dari Changzhou ya. Dan ini adalah ya restorasinya yang mudah-mudahan 3 bulan lagi akan selesai semuanya dan akan kami resmikan. Oke, terima kasih, sampai sini bagian pertama.